Sola Scriptura adalah false dilemma, kata Patrice Allegro. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gereja Katolik Roma itu mempunyai 3 pilar iman dalam pengajaran mereka. Yang mereka yakini, pertama itu kitab suci, yang kedua tradisi suci atau tradisi lisan, yang ketiga adalah magisterium. Menurut mereka ketiganya setara dan memiliki otoritas yang sama. Dan ini tentu saja berbeda dengan Protestan yang hanya mendasari pada kitab suci sebagai hukum atau otoritas yang primer dibandingkan dengan yang lainnya. Tentu saja di sini Protestan tidak sedang mengabaikan tradisi dan menerima otoritas-otoritas yang lainnya, seperti otoritas pemerintah, otoritas seorang ayah dalam keluarga, dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu ada kitab suci sebagai yang ultimat. Jadi di antara ketiga pilar iman Gereja Katolik Roma, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium, kaum Protestan hanya memilih satu di antaranya yang paling berotoritas, yaitu kitab suci, karena merupakan firman Tuhan. Nah, untuk poin ini, Allegro kemudian menuduh Albert Rumampuk telah jatuh ke dalam salah satu jenis falasi yang disebut dengan false dilemma. Karena Albert Rumampuk hanya memilih salah satu di antara kedua hal, yaitu antara kitab suci dan tradisi suci. Saya sudah menjawab hal ini di video saya sebelumnya, tapi kali ini saya akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Pertama, mengenai false dilemma. False dilemma itu apa? Itu dikenal biasanya juga dengan istilah dikotomi palsu. Ini adalah jenis falasi yang menawarkan dua pilihan ekstrim seolah-olah tidak ada opsi lainnya. Contoh, misalnya kamu setuju dengan keputusan ini, atau kamu melawan kami. Padahal dalam banyak kasus pilihan yang tersedia tidak terbatas hanya pada dua ekstrim tersebut. Misalnya kalaupun kita tidak setuju dengan keputusan tersebut, itu tidak berarti kita sedang melawan dia, karena kita mempunyai alasan-alasan yang lain. Jadi masih ada pilihan-pilihan lain yang tidak harus mengerucut pada sebuah perlawanan terhadap orang tersebut. Nah, ini salah satu contoh false dilemma. Sekarang, apakah sola scriptura adalah false dilemma? Kalau saudara menyimak definisi orisinil dari sola scriptura, jangan saudara dengarkan definisi Allegro ya. Dia buat definisi sendiri itu, lalu kemudian mengajar kepada orang lain. Itu adalah definisi sesat yang dia bikin sendiri. Nah, sola scriptura bukanlah sebuah false dilemma, karena yang sedang disoroti oleh Protestan adalah pada skala prioritas di dalam hal otoritas. Saya beri contoh ya, misalnya negara kita Indonesia ini memiliki para pemimpin. Ada presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah di antara ketiganya yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan? Orang yang mengerti ilmu tata negara pasti akan mengatakan bahwa Presiden Prabowo yang memegang kekuasaan pemerintahan eksekutif yang tertinggi. Tetapi walaupun Prabowo memiliki kekuasaan tertinggi, itu tidak berarti dia mengabaikan kekuasaan-kekuasaan lainnya. Karena ada wakil presiden yang juga punya otoritas, termasuk para menteri yang juga memiliki wewenangnya sendiri. Namun, yang tertinggi itu adalah presiden. Tapi kalau undang-undang menetapkan ketiganya, baik presiden, menteri, dan wakil presiden itu mempunyai wewenang yang sama di dalam pemerintahan, maka negara ini akan kacau balau. Misalnya, Presiden Prabowo memutuskan ada program makan siang gratis. Tetapi Wapres tidak setuju, dia bikin program lain yang bertentangan dengan Presiden Prabowo. Para menteri juga nggak setuju, bikin programnya sendiri. Nah, ini akan terjadi konflik di antara ketiganya dan akan membuat negara ini menjadi kacau balau. Kalau begitu, negara pasti akan berantakan karena tidak ada sinergitas di antara ketiganya. Jadi dengan memilih atau menetapkan salah satu di antara ketiga pemegang kekuasaan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini adalah presiden yang ditetapkan oleh undang-undang, itu bukanlah sebuah false dilemma atau false trilemma. Nah, demikian pula dengan 3 pilar iman Katolik. Apakah kitab suci, tradisi, dan magisterium itu setara dalam otoritas? Sama seperti 3 pemegang kekuasaan eksekutif di negara kita tadi itu. Ini pun
harus mengerucut pada satu pilihan saja. Karena kalau ada pilihan lain, misalnya bahwa ketiganya itu setara dan sejajar dalam hal wewenang, kuasa, dan otoritas, seperti yang diajarkan oleh Katolik Roma, maka iman jemaat akan berantakan. Mereka mau pilih yang mana kalau ada konflik di antaranya, di antara ketiganya. Sebagaimana yang sudah saya contohkan tentang ajaran atau dogma Maria Immaculata dan Purgatorium. Kalau ada pertentangan di antara ketiganya, tidak akan pernah bisa diselesaikan. Karena tiga-tiganya setara dalam otoritas. Tapi gereja Katolik pasti akan menjawab, oh tidak, ketiganya tidak bertentangan, baik tradisi maupun kitab suci dan magisterium, ketiganya sepakat dengan Maria Immaculata dan Purgatorium. Namun, kalau sudah perhatikan channel ini di mana saya berdiskusi dengan Bapak Patrice Allegro, saya sudah membuktikan bahwa kedua ajaran Katolik itu tidak mendapat dukungan kitab suci. Allegro hanya muter-muter kayak gasing ke sana kemari dengan retorika kosong melompong. Nah, kalau kita mau ajak mereka itu debat teks secara ketat dengan menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang benar, maka Purgatorium dan Immaculata Maria itu pasti akan hancur lebur. Itu nonsen. Itu sebab ketika saya memberikan penjelasan dari teks suci yang melawan Maria Immaculata dan api penyucian, Patrice Allegro tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bilang terserah, atau sekedar main klaim saja. Pokoknya itu salah, sola scriptura itu salah, tidak, teks-teks itu tidak bicara tentang sola scriptura, dan sebagainya. Atau dia malah lari kepada Martin Luther yang dituduh sebagai biang kerok. Abad ke-16 itulah mula-mula muncul persoalan ini semua. Nah, saya belum pernah bertemu dengan seorang klerus yang bisa mengeksposisi teks Alkitab secara bertanggung jawab. Bahkan di dalam salah satu videonya, Patrice Allegro mengakui kelebihan Protestan kalau bicara tentang eksegese teks Alkitab. Nah, terkait dengan tradisi suci atau tradisi lisan, menurut Gereja Katolik Roma, tradisi lisan itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab atau ajarannya itu tidak dinyatakan secara eksplisit. Tradisi suci merupakan ajaran lisan yang diturunkan secara turun-temurun menurut mereka. Nah, sebagai seorang yang berpikiran waras, Bapak Allegro semestinya bingung dan pusing 8 keliling, bukan pusing 7 keliling, pusing 8 keliling harusnya dia. Mengapa? Karena Gereja Katolik Roma sedang mengalami dilema atau trilema untuk kasus ini. Mereka bagaikan makan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Sebuah situasi yang sulit, sukar, dan serba salah. Karena setiap pilihan yang diambil akan memberi dampak atau konsekuensi yang buruk. Nah, kalau Allegro memilih tradisi suci yang ajarkan Maria Immaculata dan Purgatorium, lalu bagaimana dengan kitab suci yang juga mereka akui berasal dari sumber ilahi yang sama dengan tradisi suci yang ternyata menolak kedua ajaran tersebut? Nah, terkait dengan tradisi suci dan kitab suci yang berasal dari sumber ilahi yang sama-sama berasal daripada Tuhan. Saudara melihat pengajaran mereka itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 80-82. Nah, kalau tradisi suci itu bertentangan, berbeda dengan kitab suci, maka tradisi suci sudah menambahi sesuatu yang tidak diajarkan dalam Alkitab. Tradisi suci sudah menambahi sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci. Tapi lucunya Gereja Katolik malah menaruh hormat yang sama kepada keduanya. Padahal keduanya berbeda dan bahkan bertentangan. Menurut mereka, tradisi suci meneruskan doktrin yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasulnya, yang kemudian diteruskan kepada gereja, dibawa ke pemimpinan penerus para rasul, yaitu para paus dan uskup. Itu menurut mereka ya. Maka di sini ada dua hal yang berasal dari sumber ilahi yang sama, tetapi saling bertabrakan satu dengan yang lainnya, yaitu antara tradisi dan kitab suci. Kalau memang pribadi di balik kitab suci dan tradisi suci itu adalah Allah itu sendiri, lalu apakah ada pertentangan di dalam diri Allah? Sebagai orang yang waras, kita tidak boleh memilih opsi itu. Allah tidak mungkin memiliki lidah yang bercabang seperti manusia pada umumnya, seperti Albert Rumambuk dan Patrice Allegro yang bisa jatuh di dalam dosa itu. Allah tidak mungkin pelin-pelan seperti itu. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa apa yang mereka anggap sebagai tradisi suci itu sebetulnya adalah tradisi manusia yang mereka ciptakan sendiri. Itu bukan diwariskan secara turun-temurun, mulai dari Yesus kepada para rasul, kemudian kepada paus dan para uskup, dan seterusnya sampai sekarang. Tidak. Tetapi merupakan warisan dari pikiran ngawur manusia yang dipelihara terus-menerus sampai sekarang.
Lalu bagaimana kita menghadapi trilema seperti itu? Sudah pasti kesalahannya bukan pada kitab suci, tetapi kesalahan itu ada pada Allegro. Kesalahan itu ada dalam gereja Katolik Roma yang mencetuskan ajaran manusia yang mereka sebut sebagai purgatorium dan Maria Immaculata itu. Dengan demikian, kita tidak boleh menyetarakan antara kitab suci, tradisi, dan magisterium. Dengan memilih kedua atau ketiganya secara bersamaan, engkau sedang menjadikan Allah yang maha sempurna itu bertentangan di dalam dirinya sendiri. Atau Anda sedang menjadikan magisterium yang di dalamnya ada paus dan para uskup menjadi sederajat dengan Allah sang pewahyu kitab suci. Karena apa? Karena bagi gereja Katolik Roma, paus itu atau magisterium itu memiliki sifat infalibilitas yang tidak dapat salah. Seperti yang tercantum di dalam dogma dan doktrin resmi gereja Katolik. Menyetarakan magisterium, paus, dan para uskup dengan kitab suci yang diwahyukan Allah, yang dinafaskan Allah, yang merupakan produk daripada Allah, itu adalah tindakan yang kurang ajar. Anda sedang kurang ajar karena sedang menyamakan, mensejajarkan antara produk manusia, magisterium itu, dengan produk Allah itu sendiri. Ini tindakan kurang ajar namanya. Sebuah perendahan terhadap kemahasempurnaan Allah. Tapi mereka mengatakan ya, bahwa para magister itu dibimbing oleh Roh Kudus. Itu omong kosong. Karena apa yang mereka nyatakan dalam magisterium itu berbeda dengan kitab suci. Sekarang, solusinya bagaimana? Sola Scriptura. Itu solusinya. Kita harus menjadikan kitab suci sebagai satu-satunya wahyu ilahi, firman Tuhan yang berotoritas ultimat, dan bahwa semua otoritas lainnya harus tunduk di bawah Alkitab. Inilah prinsip keren dari Protestan. Mengapa Protestan memegang prinsip tersebut? Karena Alkitab itu, seperti saya katakan, itu adalah firman Tuhan. Itu bukan firman manusia, bukan ajaran manusia. Itu adalah ajaran Tuhan. Produk daripada Allah itu sendiri. Berbeda dengan magisterium dan tradisi lisan tadi itu. Itu sebab Protestan menduduki kitab suci di posisi yang teratas. Jadi, sola scriptura bukanlah sebuah false dilema atau bukanlah sebuah false trilema, tetapi sebuah tindakan bijak dari seorang yang waras yang menghormati Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau Allegro dan umat Katolik memilih ketiganya sekaligus, maka gereja Katolik telah jatuh ke dalam 3 hal sesat. Dengarkan baik-baik ini Allegro ya, dan semua orang Katolik. Kalian kalau mau menyetarakan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium, maka kalian telah jatuh di dalam 3 hal yang sesat. Pertama, kalian menciptakan konflik di antara ketiganya yang tidak bisa diharmoniskan. Kedua, gereja Katolik Roma sudah mengangkat manusia, yaitu paus dan para uskup, sederajat dengan Tuhan, karena mereka memiliki sifat infabilitas. Dan karena itu sama saja dengan menuhankan mereka. Dan yang ketiga, tentu saja gereja Katolik Roma jatuh di dalam sinkretisme. Menggabungkan tradisi suci yang adalah ajaran manusia dengan ajaran Tuhan di dalam kitab suci. Jadi, ketika Allegro menuduh Albert Rum Mampuk dan Protestantisme melakukan false dilema atau melakukan false trilema, maka pada saat yang sama tanpa disadari, Allegro sedang menunjuk gereja Katolik Roma sebagai gereja yang sesat karena telah menuhankan manusia dan tradisi. Sadarlah Pak Patris Allegro.